Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Muhammad Zahran, kuliah di Institut Perbanas Jakarta dengan NIM 201200105, jurusan S1 Manajemen. Sebelumnya saya akan menyampaikan tugas akhir kuliah saya di semester 3 ini. Mata kuliahnya Dasar-Dasar Pemasaran dengan dosen Umbas Krisnanto. Sebelumnya saya akan membahas tentang isi buku Principles of Marketing yang dibuat oleh Philip Kotler dan Gary Armstrong. Chapter 15, Periklanan dan Hubungan Masyarakat. Periklanan dapat ditelusuri kembali ke awal sejarah yang tercatat. Para arkeolog yang bekerja di negara-negara di sekitar Laut Mediterania telah menggali tanda-tanda mengumumkan berbagai acara dan penawaran. Orang Romawi melukis dinding untuk mengumumkan pertarungan gladiator, dan orang Fenisia melukis di atas batu besar untuk mempromosikan barang dagangan mereka di sepanjang rute parade. Periklanan modern, bagaimanapun, adalah jauh dari upaya awal ini. Pengiklanan AS sekarang menghabiskan tagihan tahunan sebesar 190 miliar dolar untuk media iklan terukur. Pengeluaran pengiklanan di seluruh dunia diperkirakan 545 miliar dolar. Pengiklanan terbesar dunia menghabiskan 4,6 miliar dolar di AS. Meskipun iklan sebagian besar digunakan oleh perusahaan bisnis, berbagai organisasi nirlaba, profesional, dan agen sosial juga menggunakan iklan untuk mempromosikan ke berbagai publik sasaran. Faktanya, AS terbesar ke-39 39 di dunia dalam hal periklanan. Manajemen pemasaran memiliki 4 keputusan penting ketika mengembangkan program periklanan. Yang pertama, penetapan tujuan, contohnya komunikasi tujuan dan penjualan tujuan. Yang kedua, keputusan anggaran, contohnya pendekatan yang teratur, presentasi jualan dan paritas, kompetitif tujuan dan tugas. Yang ketiga, keputusan pesan, contohnya strategi pesan dan eksekusi pesan. Dan terakhir, evaluasi iklan, contohnya dampak komunikasi, dampak penjualan, dan keuntungan pengembalian iklan. Keputusan utama yang merugikan, menentukan tujuan iklan. Langkah pertama adalah menentukan tujuan iklan. Tujuan ini harus didasarkan pada keputusan masa lalu tentang pasar sasaran, penentuan posisi, dan bauran pemasaran, yang menentukan pekerjaan yang harus dilakukan periklanan dalam program pemasaran total. Tujuan periklanan adalah tugas komunikasi khusus yang harus dicapai dengan audiens target tertentu dalam periode waktu tertentu. Iklan informatif banyak digunakan saat memperkenalkan produk baru. Di dalam kasus, tujuannya adalah untuk membangun permintaan primer. Jadi, produser awal HDTV pertama harus memberikan tahu konsumen tentang kualitas gambar dan ukuran manfaat produk. Menetapkan anggaran iklan. Setelah menentukan tujuan periklanannya, perusahaan selanjutnya menetapkan anggaran periklanan untuk setiap produk. 4 metode yang umum digunakan untuk menetapkan promosi dibahas di bab 14. Di sini kita membahas beberapa faktor spesifikasi yang harus dipertimbangkan saat menetapkan anggaran iklan. Anggaran iklan suatu merek seringkali bergantung pada tahapannya dalam siklus hidup produk. Misalnya, produk baru biasanya membutuhkan anggaran iklan yang relatif besar untuk membangun kesadaran dan mendapatkan percobaan. Apapun metode yang digunakan, menetapkan anggaran iklan bukanlah tugas yang mudah. Bagaimana perusahaan tahu apakah mereka membelanjakan jumlah yang tepat? Perusahaan Coca-Cola dan Kraft sudah membangun model statistik yang canggih untuk menentukan hubungan antara pengeluaran promosi dan pengeluaran merek untuk membantu menentukan investasi optimal di berbagai media. Sebagai akhir dari pemikiran itu, iklan adalah salah satu item anggaran termudah untuk dipotong ketika masa ekonomi menjadi sulit. Mengembangkan strategi periklanan. Strategi pengiklanan terdiri dari 2 elemen utama, yaitu menciptakan pesan iklan dan memilih media iklan. Di masa lalu, perusahaan sering melihat perencanaan media sebagai hal sekunder dari proses pembuatan pesan. Aktivis dan perencana media hari ini, bagaimanapun melonjaknya biaya media, strategi pemasaran target yang lebih fokus pada badai salju baru online, seluler, dan media sosial telah mempromosikan pentingnya fungsi perencanaan media. Iklan dan konten bermerek. Seberapa besar anggarannya, periklanan hanya dapat berhasil melibatkan jika melibatkan konsumen dan berkomunikasi dengan baik.
Saat ini rata-rata rumah tangga di AS menerima sekitar 190 saluran TV dan konsumen memiliki 7.200 majalah untuk dipilih. Radio yang tak terhitung jumlahnya, stasiun dan rentetan katalog yang terus-menerus ada. Mendobrak kekacauan. Jika semua kekacauan ini mengganggu beberapa konsumen, itu juga menyebabkan sakit kepala besar bagi pemasar. Ambil situasi yang dihadapi pengiklanan jaringan televisi. Mereka membayar rata-rata $342.000 untuk memproduksi ukuran tunggal 30 detik. Kemudian setiap kali mereka menunjukkannya, mereka membayar rata-rata $112.100 untuk 30 detik waktu iklan selama 1 jam tayangan utama yang populer. Dengan demikian, pengiklanan tidak dapat lagi memberi makan pemotong kuki lama yang sama secara paksa. Pesan dan konten kepada konsumen tawanan melalui media tradisional cukup mengganggu konsumen agar tidak bekerja lagi, kecuali iklan menyediakan konten yang menarik, bermanfaat, atau menghibur. Banyak konsumen akan mengabaikan atau melewatkannya begitu saja. Menggabungkan periklanan dan hiburan. Untuk menerobos kekacauan, banyak pemasar telah berlangganan penggabungan iklan dan hiburan. Anda mungkin pernah mendengar tentang Madison Avenue, jalan New York City yang menampung markas biro iklan terbesar di negara ini. Penggabungan periklanan dan hiburan ini diambil salah satu dari dua bentuk, advertisement atau integrasi merek. Tujuan dari iklan ini adalah membuat konten bermerek diri sendiri atau sangat berguna di saat orang lain ingin menontonnya. Pengiklanan juga membuat formulir konten yang kurang terlihat seperti iklan dan lebih seperti singkat. Membuat pesan iklan dan konten bermerek. Tidak peduli berapa besar anggarannya, periklanan hanya dapat berhasil jika melibatkan konsumen dan berkomunikasi dengan baik. Pesan dan konten iklan yang baik sangat penting dalam lingkungan periklanan yang mahal dan sangat berantakan ini. Memilih media iklan. Langkah-langkah utama dalam memilih media periklanan adalah 1. Menentukan jangkauan frekuensi, dampak, dan keterlibatan. 2. Memilih jenis di antara media utama. 3. Memilih media tertentu. 4. Pemilihan waktu media. Mengevaluasi efektivitas periklanan dan pengembalian investor periklanan. Mengukur efektivitas periklanan dan laba atau investasi periklanan telah menjadi isu panas bagi sebagian besar perusahaan. Pengiklanan harus secara teratur mengevaluasi dua jenis hasil iklan, yaitu efek komunikasi dan efek penjualan dan keuntungan. Mengukur komunikasi dari suatu iklan, yaitu efek dari suatu iklan atau kampanye iklan memberi tahu apakah iklan dan media mengomunikasi pengiklanan dengan baik. Pengiklanan menjadi cukup baik dalam mengukur efek komunikasi dari iklan dan kampanye iklan. Namun, efek penjualan dan keuntungan dari iklan dan konten lainnya seringkali jauh lebih sulit untuk diukur. Fitur produk, harga, dan ketersediaan. Salah satu cara untuk mengukur efek penjualan laba dari iklan adalah dengan membandingkan dengan masa lalu penjualan dan keuntungan dengan pengeluaran iklan masa lalu. Cara lain adalah melalui eksperimen. Namun, karena begitu banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas periklanan, beberapa dapat dikontrol dan yang lainnya tidak. Prates iklan dan pengukuran hasil belanja iklan tetap ada ilmu yang tidak pasti. Alat hubungan masyarakat utama. Hubungan masyarakat menggunakan beberapa alat. Salah satu alat utama adalah berita. Profesional PR menemukan atau membuat berita yang menguntungkan tentang perusahaan dan produk atau orang-orangnya. Terkadang berita terjadi secara alami. Terkadang orang PR dapat menyarankan acara atau kegiatan yang membuat berita. Orang-orang humas juga menyiapkan materi tertulis untuk menjangkau dan mempengaruhi mereka target pasar. Bahan-bahan ini termasuk laporan tahunan, brosur, artikel, dan majalah perusahaan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, web dan media sosial juga merupakan saluran PR yang sangat penting. Situs blog, web, dan media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, dan Twitter menyediakan cara baru untuk menjangkau dan melibatkan orang. Hubungan masyarakat.
Alat promosi lainnya yaitu hubungan masyarakat yang aktivitas yang dirancang untuk melibatkan dan membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan. Lalu ada beberapa fungsi hubungan masyarakat yaitu hubungan pers atau agensi pers, membuat dan menempatkan informasi yang layak diberitakan di media berita untuk menarik perhatian seseorang, produk atau jasa. Lalu ada publisitas produk dan merek, gunanya untuk memproduksikan produk tertentu. Dan yang terakhir ada urusan publik, gunanya membangun dan memelihara hubungan masyarakat nasional atau lokal. Terima kasih, semoga penyampaian ini bisa dicerna dengan baik oleh kawan-kawan. Maaf jika ada kesalahan dari penjelasan saya, mohon dimaklumin. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton dan selamat mencerna ilmunya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe dan komen ya guys. Thank you.